belajar kan? Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bagi kalian yang berhasil naik di kelas 9. Nah, di kelas 9 ini materi yang akan kalian pelajari lebih menantang ya. Jadi kalian harus semangat belajar. Kali ini kita belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Materi ini materi IPA untuk kelas 9. Seperti apa materinya? Yuk kita bahas. Dengan mempelajari materi sistem reproduksi manusia ini, nantinya kalian siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia, kemudian dapat menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia, dan dapat mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya itu. Jadi, tujuan secara garis besarnya adalah melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi, tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Ya, jadi kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru. Proses pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama mitosis dan meiosis. Apa perbedaannya antara mitosis dan meiosis? Kalau mitosis terjadinya pada sel-sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti testis menghasilkan sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2N. Kalau sel anak dari pembelahan meiosis itu, kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya. Jadi sel anaknya haploid. Pembelahan mitosis hanya satu tahap, sehingga sel anak yang dihasilkan hanya dua, yaitu satu membelah menjadi dua. Sedangkan meiosis pembelahannya dua tahap, sehingga sel anak yang dihasilkan 4. Kalau mitosis untuk menggantikan sel-sel rusak dan pertumbuhan, sedangkan meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Nah, ini adalah merupakan ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau mitosis hanya tropase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau meiosis karena pembelahannya dua tahap, jadi ada tropase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dilanjutkan dengan tropase 2, metafase 2, dan anafase 2. Nah, di gambar ini terlihat dengan jelas kalau mitosis sel anaknya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis anaknya 4 tidak identik dengan sel induknya. Nah, untuk proses pembentukan gamet itu adalah namanya gametogenesis. Gametogenesis itu terbagi menjadi dua, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Di sini kita bisa lihat bagannya proses pembentukan sperma dan pembentukan ovum ya. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif, sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya. Di sini ibu sudah tunjuk bagiannya masing-masing. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada dalam penis, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, dinding rahim, endometrium, ovarium, ovidak atau saluran telur. Apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis
akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimantangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya itu sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita yang pertama itu adalah ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba Fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba Fallopi, lalu terjadinya fertilisasi. Nah, zigot yang terbentuk kemudian akan menuju uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadinya di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi, yaitu di mana siklus kurang lebih selama 28 hari, mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini ya, hari pertama siklus menstruasinya. Nah, hari pertama sampai hari ke-6 ada fase menstruasi itu sendiri. Kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi. Setelah itu ada fase pasca ovulasi, kemudian persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon ya. Nah, apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama ada yang namanya hormon FSH yang berfungsi mematangkan folikel atau sel telur. Lalu ada estrogen menebalkan endometrium. Dilanjutkan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan selalu dinding endometrium yang menebal. Ada juga beberapa lapis pelindung embrio yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan yang biasa kita sebut itu cairan ketuban atau cairan amnion, yang fungsinya menjaga embrio dari benturan, dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dan ibunya. Nah, anak-anak, ada beberapa penyakit menular seksual yang harus kita ketahui ya. Yang pertama sifilis, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonoror, adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh penyakit kelamin yang disebabkan virus herpes simplex. Dan ada juga AIDS. AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV. Dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi, untuk menghindari penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas. Kemudian, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Dan organ kelamin kita itu harus dijaga kebersihannya ya. Oke anak-anak, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat belajarnya ya. Thank you.